Halo, kembali lagi sama gue Putra Usaha. Hari ini gue bakalan kasih kalian tutorial lagi, khususnya buat kalian yang hobi banget buat hyperlapse dan hyperlapse-nya pakai smartphone. Nah, gue bakalan kasih tips dan triknya bagaimana buat hyperlapse yang bagus dengan smartphone. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya, dimana kita akan buat hyperlapse dengan smartphone, dimana ini sangat gampang sebenarnya. Yang penting kalian mengenali fitur-fitur yang ada di smartphone kalian. Toh di smartphone zaman sekarang di harga 3 juta, 5 juta, itu biasanya sudah memiliki fitur hyper smooth atau stabilizer, ya kan? Dimana dengan cukup memegang handphone kalian jalan biasa begini aja, gambarnya sudah sangat stabil. Lalu juga di kamera-kamera handphone sekarang itu sudah memiliki fitur time lapse atau hyperlapse. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Dimana di sini ada dua trik yang akan gue ajarkan atau gue akan manfaatkan. Gue beri contoh kepada kalian. Dimana kita nanti pakai mode video biasa dan juga pakai mode hyperlapse atau time lapse. Tapi sebelumnya teman-teman, ada hal yang pengen gue sampaikan, dimana walaupun kamera handphone kalian itu sudah memiliki fitur hyper smooth, itu ada satu hal yang nggak akan mampu diatasinya, adalah diri kita sebenarnya. Dimana kalau kita jalan 20 menit, 10 menit lah paling cepat gitu, jalan seperti ini pelan-pelan hingga 10 menit. Lama-lama tangan kita lelah, lama-lama naik turun karena kelelahan. Nah, itu yang membuat pada saat nanti gambar hyper smooth dipercepat, itu langsung kayak gempa-gempa, ya kan? Nah, untuk mengatasi kelelahan itu, itulah kenapa walaupun smartphone gue memiliki hyper smooth, itu gue selalu tetap pakai gimbal, sob. Oke? Gue bukan lagi promosi, tapi memang realitanya apapun, kemanapun gue kalau buat hyperlapse dengan smartphone atau dengan action cam, gue tetap gunakan gimbal. Kenapa? Contoh seperti ini. Kalau dengan gimbal, 20 menit seperti kemarin yang gue buat, itu 20 menit gue jalan. Jalan selama begini, selama lu bisa konsentrasi, jaga tangan ini tetap diam, nggak naik turun. Kalau ini lelah, gue bisa lepas gini, pindah lagi ke tangan sebelah. Ini istirahat, jalan terus. Ini lelah, pindah lagi ke sini. Yang penting konsentrasi si gimbal atau kamera tuh nggak naik turun sebegini. Ya nggak? Nah, kalau pakai cuman smartphone tangan begini, percayalah, kalian pasti akan kelelahan. 10 menit aja begini, lama-lama dia naik turun nih. Kecapean, sehingga begitu gambar diambil naik turun, sob. Itulah kenapa akhirnya gambarnya tidak smooth. Yang kedua yang tidak bisa kita hindari juga adalah, misalnya seperti di video kemarin gue buat yang ada circle-nya gitu ya. Nah, pada saat belokan itu, kalau kita tanpa gimbal, tanpa robotik dengan motor, itu nanti pas belok aja patah begitu aja. Sehingga pada saat gambar dipercepat langsung gambarnya patah-patah. Beloknya tuh patah, kasar, nggak enak, ya kan? Kalau dengan gimbal, ini kelebihannya. Kenapa? Karena dia robotik, sob. Begitu kalian belok berlahan pelan-pelan, dia nggak kasar. Kenapa? Ada bantuan gerakan motor yang sangat smooth. Sehingga waktu kalian belok, nah jadi smooth beloknya. Dan kalian bisa ngatur belokannya sebelum belokan sampai di belokan patah itu, kalian dari jauh sudah mulai gerakin gimbalnya membelok. Nah, itu yang tidak bisa kita atasin tanpa gimbal. Kalau dengan gimbal pasti jauh lebih smooth, yaitu tadi dimana konsentrasi megangnya enak. Apalagi kalau Moza Mini MX yang gue pakai, itu kebetulan punya pegangan dua seperti ini, sehingga kalau gue ngambil biasanya begini aja udah. Dan ini nggak capek selama 20 menit gitu. Oke, kita beri contoh di yang tanpa menggunakan fitur time lapse atau mode video biasa aja. Dimana kalian tinggal setting kamera kalian mode video biasa, lalu ambil dengan gimbal. Seperti gue bilang, misalnya di contoh video ini, gue akan ngambil subjek di ujung sana. Ini sekitaran 200 meter lebih gue jalanlah pelan-pelan, dan usahakan pada saat ngambil, tangan ini nggak boleh naik turun. Konsentrasi. Oke, diam, usahakan kuat. Jadi ngambil seperti ini, jalanlah pelan-pelan dalam mode video biasa, shoot video biasa. Nah, pada saat sampai di ujung mendekati si subjek, gue pengen adanya circle melingkari dia. Itulah kenapa gue ngambilnya dalam mode video biasa.
Kenapa? Nanti pada saat mendekat kecepatan videonya diperlambat. Seperti di editing ini kalian bisa lihat, ini adalah namanya speed ramping atau curve pergerakan speednya. Dimana nanti pada saat kita ngambil dari jauh, itu nanti video kita percepat di editing. Nah, begitu mendekati subjek di poin tertentu yang kalian inginkan, maka speednya turunkan. Lalu lakukan circle seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, nah gimana? Asik ya kan? Nah, itu triknya gampang. Ambil aja dalam mode biasa, pakai gimbal, wajib pakai gimbal karena ini ada lakukan circle, jadi harus smooth. Nah, selama melakukan lingkaran atau bergerak maju, jalannya santai aja. Jangan ngebut. Semakin pelan semakin bagus. Kenapa? Nanti jadinya akhirnya subjek yang lain jadi tampak bergerak sangat cepat. Kitanya mendekati subjek kayak santai aja jalannya. Itu poin. Sangat gampang seperti itu aja, sob. Dalam mode biasa, pakai gimbal. Sudah. Sekarang gue beri contoh yang dalam pakai mode fitur hyperlapse atau timelapse, sama aja. Kalau di smartphone gue nggak ada fitur timelapse, adanya tulisannya hyperlapse. Walaupun setelah gue cek ini sebenarnya ya fitur timelapse juga, karena dia ambil foto-foto per sekian detik. Tapi hasilnya langsung jadi di smartphone kalian. Kalian nggak bisa atur speed rampingnya di editing. Itu perbedaannya. Oke, cuman kalau dalam mode fitur timelapse atau hyperlapse ini, karena dia ngambil foto, biasa noise-nya lebih baik. Kalau dalam kondisi low light, kalau kondisi siang sih sama aja. Tapi kekurangannya kalian nggak bisa lakukan yang tadi. Begitu dalam beberapa poin titik tertentu, kalian nggak bisa turunkan speednya, gitu. Karena dia sudah jadi. Nah, trik ini ya pasang di gimbal kalian, seperti di video ini, dimana gue pengen ngambil hyperlapse-nya tanpa ada subjek. Gue pengen ngambil dari luar JPO, masuk ke JPO yang di Sudirman, lalu pindah ke sisi sebelahnya. Dan ini jarak jalannya cuma yang jauh karena gue hitung kemarin 20 menit kurang lebih gue ngambilnya. Nah, trik ini sama kayak yang tadi, masuk di smartphone kalian, masuk fitur timelapse, lalu jalanlah lurus dan usahakan ini jangan naik turun. Harus tenang, jalan pelan-pelan aja, santai. Nah, biasa kerumitan di sini adalah pada saat belokan JPO-nya yang patah. Triknya gampang supaya pada saat hasil hyperlapse tidak patah gerakan perpindahan tikungan ini, maka sebelum berapa meter sebelum tikungannya itu, maka kalian sudah mulai belok. Sudah mulai belok atau melebar. Melebar dan si kamera itu berlahan bantu dengan gimbal sudah belok. Usahakan pelan-pelan dan jangan cepat-cepat. Semakin di tikungan sebenarnya harus semakin lambat gerakan kalian. Sehingga pada nanti hasil hyperlapse-nya itu nggak patah. Itu triknya sebenarnya. Jadi mendekati tikungan, sedikit melebar ke area luar tikungan, lalu semakin lambat aja, semakin lambat. Pelankan. Kalau udah jalan lurus lagi, lurus. Setiap kali tikungan melebar poinnya, melebar keluar dan bantulah dengan gimbal. Nah, itu tujuan dengan pakai gimbal. Kenapa? Panning dengan gimbal itu pasti lebih smooth daripada kalau kalian pakai tangan. Kalau pakai tangan lah capek gitu ya, pas belok kan gini-gini, patah-patah. Pas belok ya udah hasilnya nanti gambarnya jadi patah-patah. Poin. Itu yang sebenarnya yang kalian alamin. Jadi buat teman-teman, cuman seperti itu. Ada dua hal aja. Pakai fitur video biasa, lalu pakai gimbal, nanti di editing mainkan speed rampingnya, bisa di Filmora, bisa di Premiere Pro atau KineMaster gitu bisa. Atau pakai aja fitur bawaan si handphone, timelapse atau hyperlapse, dan tetap kuncinya ada di gimbal. Oke? Di sini gue pakai Moza Mini MX. Cuma seperti itu aja sob, udah selesai hasilnya. Oke? Ya, mungkin bermanfaat video singkat ini aja buat teman-teman yang hobi buat hyperlapse. Dan ya, segini aja kali vlog dari gue. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi mungkin di vlog gue lainnya.